Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang adik-adik mahasiswa, adik-adikku di mana saja berada. Semoga dalam masa pandemi COVID-19 ini adik-adik beserta keluarga tetap sehat walafiat ya. Dan tidak lupa saya selalu mengingatkan protokol pemerintah, protokol yang dianjurkan pemerintah maksud saya, yaitu menggunakan masker, kemudian jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya. Dan kalau bepergian pulang ke rumah, langsung mandi dulu ya adik-adik ya. Mandi dulu, ganti bajunya di luar, letakkan baju kotornya di luar, Anda mandi bersih-bersih ya, pakai sabun, pakai sampo, kemudian pakai baju bersih di dalam rumah, sehingga area rumah Anda jadikan area steril ya. Insya Allah kita tetap sehat walafiat ya. Oke adik-adik, ini kita cerita masalah harta bawaan dan harta bersama ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Anda nanti bisa cek di pasal 35 dan 36 itu stressingnya ya. Tapi kita nggak cerita pasalnya, kita cerita materinya saja gitu ya, supaya nggak bosenin gitu. Kadang-kadang mahasiswa itu selalu protes juga sama saya, bosen cerita pasal-pasal katanya. Ya memang dihukum dia kita cerita pasal gitu memang ya. Cuman karena ini di video ya, nanti kalau masalah pasalnya ada cek aja di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu, di pasal 35-36 stressingnya ya. Saya hanya mau menunjukkan bedanya gitu aja ya. Beda antara harta bawaan dan harta bersama gitu. Di dalam suatu perkawinan, hubungan perkawinan ini ya, antara suami istri gitu ya. Adanya harta bersama dan ada hartanya bawaan itu kan karena ada ikatan perkawinan tadi, pria dan wanita ya. Pria dan wanita membentuk suatu ikatan perkawinan ya. Ya, gitu. Resmi gitu ya, sesuai dengan agamanya masing-masing menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya gitu ya. Oke, kita anggap seperti udah resmi, nggak usah kita bicarakan resminya gimana ya. Yang dimaksud dengan harta bawaan tadi, si pria sebelum perkawinan dia kan punya harta gitu ya, baik berupa mobil misalnya, berupa uang ya. Inilah yang dibawa si pria gitu ke dalam perkawinannya. Si wanita juga gitu, dia mungkin punya perhiasan, punya uang sebelum perkawinannya. Setelah perkawinan mereka bawa harta ini ke dalam perkawinannya. Inilah namanya harta bawaan. Jadi harta yang didapat sebelum perkawinan, resmi perkawinan itu ya. Mereka masih sendiri-sendiri nih, mereka sudah punya harta. Si pria punya mobil dan uang, si wanita punya perhiasan dan uang. Setelah mereka resmi berumah tangga, uang dan mobil si pria dibawanya ke dalam perkawinannya tadi. Nah, gitu. Ya, misalnya dia bulan yang lalu, misal bulan Oktober, dia kan masih single di masing-masing nih ya, gitu ya.
Si pria single, si wanita single di bulan Oktober, ya, punya harta. Si pria punya uang dan mobil, harta pribadinya nih, harta pribadi si pria. Si wanita punya perhiasan dan uang. Ketika mereka resmi berumah tangga di bulan November, tadi kan di bulan Oktober ya, resminya di bulan Oktober, di bulan November, mereka bawa harta mereka ini tadi ke dalam perkawinan mereka. Si pria membawa hartanya, hartanya itu uang dan mobil. Si wanita membawa hartanya, perhiasan dan uang gitu. Itulah yang dimaksud dengan harta bawaan. Jadi harta itu diperoleh sebelum mereka resmi pada bulan November berumah tangga. Jadi di luar bulan November lah gitu ya. Sebelum resmi, misalnya 1 November resmi, di tanggal 30 Oktober dia mendapat harta ya, masih mendapat gaji atau mendapat bonus ya, atau keuntungan bisnis, itu namanya masih di luar perkawinan, belum resmi ya. Tanggal 1 November lah mereka resmi berumah tangga kan, mengikatkan hidup bersama tadi. Nah ya, mereka mendapat hartanya di luar perkawinan itu, di luar tanggal 1 November tadi gitu ya. Itu namanya harta yang dibawa dari situ sebelum tanggal 1 November 2020 misalnya, itu harta bawaan namanya gitu ya. Dan harta bawaan ini ya masing-masing menggunakannya. Si pria menggunakan hartanya sendiri, si wanita menggunakan hartanya sendiri, itu nggak ada masalah gitu. Kita ada baca di pasal 35 dan 36 itu ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Nah, gitu. Sedangkan harta bersama mereka peroleh dalam masa misalnya 1 November 2020 tadi mulai start gitu mereka resmi berumah tangga. Sejak itulah disebut harta bersama. Apa aktivitas mereka, berapa gaji mereka diterima di kantor gitu ya, bisnis apa dan keuntungan apa ya, itu harta bersama mereka, sama-sama memiliki gitu ya, sama-sama bisa bertindak menggunakan harta itu di kedua belah pihak, baik pria maupun wanita gitu ya. Nah itu dia yang disyaratkan pasal 35 dan 36 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 itu gitu ya. Harta bersama itu di situ dia startnya. Kalau dia tadi resmi tanggal 1 November 2020 resmilah sebagai suami istri, startnya disitulah mereka ketika mendapatkan harta ya dari usaha mereka ya, dari usaha mereka itu atau gaji mereka gitu ya, atau bisnis mereka, maka sejak saat itu harta yang mereka peroleh adalah harta bersama gitu. Harta bersama gitu ya. Oke, udah paham tadi ya? Karena kenapa? Karena udah masuk di tanggal 1 November 2020 mereka resmi sebagai suami istri gitu. Jadi segala aktivitas mereka ya, apapun yang mereka terima setelah itu ya adalah harta bersama gitu ya. Harta bersama bagi mereka berdua, dan mereka dapat menggunakannya secara bersama-sama gitu ya. Namanya suami istri kan gitu ya. Ini pure aturan-aturannya. Kalau misalnya nanti ada campuran-campuran dan mereka sepakat, itu kan udah lain lagi ceritanya gitu ya. Tapi kita cerita pure membedakan antara harta bawaan dengan harta bersama. Jadi harta bawaan itu didapat sebelum perkawinan
gitu ya bahasanya ya. Harta bawaan itu didapat sebelum perkawinan itu terjadi. Sedangkan harta bersama didapat setelah perkawinan terjadi. Ya. Sekali lagi saya jelaskan, harta bawaan itu didapat sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta bawaan didapat sesudah perkawinan kedua belah pihak antara pria dan wanita itu terjadi. Ya adik-adik ya, udah paham ya itu ya. Dan dalam penggunaannya harta bawaan masing-masing pihak bebas menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ya, mereka bebas menggunakannya, tapi maksud saya bebas ini jangan di luar koridor hukum ya. Ya, kita kan cerita konteksnya hukum gitu ya. Itu nggak kita bahas ya gitu ya. Mereka bebas menggunakannya sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing para pihak. Tidak perlu meminta izin kepada salah satu pihak. Misalnya si wanita ingin menggunakan uang dari harta bawaannya gitu ya, yang membeli apa gitu ya, memberi apa misalnya kebutuhannya lah, make up atau apa ya, tas gitu. Dia tidak perlu lapor sama suaminya karena itu harta bawaan dia gitu. Begitu juga si pria, karena dia juga bawa mobil itu dia ganti, kan dia punya uang tadi, mungkin dia beli mobil yang lebih baru gitu, yang baru ya, dengan uang harta bawaannya, dia nggak perlu ngomong sama istrinya, ya gitu. Itu ya, artinya mereka bisa mempergunakan harta bawaan itu tanpa meminta izin dari pasangannya gitu ya. Ya, karena itu harta bawaan dia gitu ya, harta bawaan yang didapat sebelum perkawinan gitu ya. Sedangkan harta bersama tadi yang didapat di dalam perkawinan, kalau ingin menggunakannya harus ada persetujuan kedua belah pihak gitu ya. Ya kan logis, karena memang didapat setelah atau di dalam perkawinan itu ya, setelah adanya perkawinan atau di dalam perkawinan itu gitu. Jadi para pihak harus saling menyetujui gitu ya. Nah, begitu ya adik-adik ya. Saya kira nggak susah lah, kita kan nggak bahas pasal-pasal biar nggak bingung. Intinya gitulah yang saya pertama tadi, harta bawaan itu didapat sebelum perkawinan. Kemudian para pihak atau baik pria maupun wanita dapat menggunakan harta bawaan mereka masing-masing sesuai dengan keinginannya ya, tanpa adanya izin dari pasangannya gitu ya. Kedua, kalau harta bersama, harta yang didapat di dalam perkawinan, dan kalau ingin dipergunakan harus adanya izin dari pasangannya gitu. Itu intinya. Demikian saja, saya kira sudah jelas ya adik-adik ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang.